Eh, itu kata beliau adalah mengkunek semacam ya curhatan. Saya kira ini adalah curhatan kita semua, Buya dan Ibu, Ustaz dan Ustazah dan adik semua. Mungkin kita bisa berdialog dan berdiskusi di sini. Kata beliau, kalau untuk merental itu ya cara belajar kita, termasuk tadi membicarakan tentang matan ya kita bersuci dengan matan seperti yang baik itu silakan Buya, Ustaz, Ustazah, kira-kira apa yang perlu kita dialogkan bersama, silakan. Mungkin kesempatan pertama kepada Buya Masril. Tolong. Adik-adik. Adik kelas biasa sama? Ya, mengajar di Lasi kan? Di mana di Lasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Buya, ya, yang telah memberikan ya pencerahan tentang cara-cara belajar kitab kuning. Di sini apa yang Buya sampaikan itu sangat bermanfaat. Cuma sedikit ada kami rasa begini ya, guru-guru dahulu karena saya belajar di sini bahkan sampai di Melalui Buya Haji Zakaria Balesati. Beliau yang tempat kami belajar itu ya menekankan ya cara menggali ibarat kitab itu yang beliau tekankan, bukan tamat dari pelajaran. Jadi oleh sebab itu dengan cara tersebut maka beliau menunjukkan ini dahulu ya yang kami rasakan dengan cara menggali ya tentu masuk seluruh ilmu alatnya supaya sampai kepada apa yang dimaksud oleh pengarang kitab yang kita baca tersebut. Jadi enggak mengejar tamat. Oke. Nah, jadi tahayul yang dikejar. Oke. Oleh sebab itu beliau menganjurkan coba kamu pahami dengan ilmu cara menggali atau tahayul yang telah diberikan itu coba kamu selesaikan tamat. Oke. Itulah dahulu yang kami rasakan. Karena sekarang enggak bisa lagi ya ini kalau di madrasah ya di madrasah kita di sini karena pelajaran ya, sudah masuk pelajaran aliyah sebenarnya untuk mempersiapkan tahiyul tersebut kami juga sangat susah selaku guru yang mendidik kitab kuning yang dimaksud di sini. Jadi begitulah yang kami alami di waktu belajar di pondok pesantren di sini, bahkan di Melalo ya pada macam yang Buya Haji Zakaria Balesati beliau menekankan seperti itu. Maka persiapan itulah yang kami coba untuk menamatkan kitab tersebut. Di akhir baru beliau memberikan ijazah. Sekian itu menurut yang kami alami ya. Kami ulangi karena pelajaran aliyah sinawiyah sudah banyak. Nah, ini sudah susah juga kami menerapkan di pondok pesantren ini. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, yang beliau sampaikan, ya talaki tadi ya itu sangat bermanfaat bagi kami, sangat bermanfaat. Tapi sayangnya di kami di sini ya belum terlaksana. Insya Allah nanti pimpinan ya, karena mendengar anjuran Ustaz menyiapkan program itu. Lagi tadang apa, Buya? Lanjut, Buya. Terima kasih banyak ya waktu yang Buya sampaikan. Siap, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ya, silakan siapa lagi Bu ya? Ustazah atau adik silakan. Ya, silakan. Di belakang Ustaz. Nah, bisa. Oke, sebutkan namanya ya. Kedengeran. Gak usah pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gedi Septian. Lanjut. Lanjut aja. Kedengeran kok. Agak diganti suara. Ya, di dalam tradisi Ahlussunnah yang dibawa oleh orang Batak, spiritualnya adalah menjaga sanad keilmuan. Kenapa sanad keilmuan itu menjadi sebuah kemestian? Itu sebuah kemestian. Assalamualaikum. Oke, silakan Ustaz berikutnya. Oke. Jadi bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk kami di sini untuk kemudian terima kasih juga alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau. Agak digadang tolong. Atau tolong itu. لا أحد يبدل بطاري؟ لا أحد يبدل؟ مشكلة. Pertama sekali, alhamdulillah merasa bangga yang luar biasa bisa bertemu dengan beliau, Abuya Dr. Arazi Hashim, di mana kita sudah banyak melihat video-video beliau di YouTube dan alhamdulillah itu sudah banyak kita lihat. Kemudian dari apa yang beliau sampaikan tadi banyak sekali manfaatnya untuk kita. Salah satunya adalah halaqah tadi, yaitu belajar bentuk negara. Mudah-mudahan saja itu bisa kita terapkan di sini. Kemudian dari yang disebutkan tadi di sini, alhamdulillah di madrasah kita tentang kitab Ad-Dusuki tadi, di sini pun yang diajarkan alhamdulillah masih mantap, tidak terfokus kepada Asyiah Besarah tadi. Namun untuk menjelaskan matan-matan tersebut tentu memang harus bertolak kepada Asyiah tadi sebagai pegangan dari seorang guru. Kemudian ada beberapa pesan yang kami terima karena memang kami besar menuntut ilmu di Minangkabau ini. Murid dari Buya Haji Hamzah Yunus, kami sekolah di Ashabul Yamin. Beliau itu berpesan, tidak ada artinya kita menamatkan kitab tapi tidak memahaminya, tapi pahamilah. Oleh karena itu banyak kitab-kitab oleh kami Buya yang tidak bisa kami menamatkan belajar dengan guru, tetapi mencari kajinya di sana, kemudian bisa ditamatkan di lain waktu atau di bahasa sendiri. Itu dari beliau. Kemudian
mungkin juga kami sebagai guru juga yang mengajarkan kitab itu di sini, mengajarkan Ad-Dasuki tadi. Mungkin juga kekurangan pengalaman atau kekurangan ilmu sampai sekarang masih menyebut kitab itu kitab Ad-Dasuki, bukan kitab Ad-Dasuki. Mungkin itu adalah kekurangan ilmu kami. Beliau juga memiliki tarekat pun namakan dengan Dasukiyah. Dusukiyah. Berbeda. Dusukiyah, laisa Dasukiyah. Kemudian yang ingin kami tanyakan, Buya, karena dalam penjelasan tadi kita menolak kepada sebuah tema revitalisasi strategi menghadapi paham Salafi dan Wahabi tadi. Tapi intinya yang kita tangkap adalah beberapa saran yang disampaikan untuk madrasah dan sekolah. Berkaitan dengan ini juga, Buya, yang ingin kami tanyakan sebenarnya adalah tidak terkait dengan tema tadi, tetapi terkait sebuah cuplikan video yang Buya sampaikan melalui pengajian Buya di dalam YouTube tersebut. Kemudian apakah boleh ditanyakan? Boleh. Ya. Di dalam video tersebut atau YouTube tersebut, bahwasanya di saat itu ini efeknya nanti juga kepada akidah. Yaitu Buya menjelaskan di sana tentang penciptaan dari Nur Muhammad. Itu masih berbicara tentang penciptaan makhluk itu. Dengan panjang lebar kemudian video itu saya simak baik-baik ketika Buya menjelaskan tentang penciptaan Nur Muhammad tadi. Dan kemudian saya jelas kalimat Buya menyatakan di dalam YouTube tersebut bahwasanya Nur itulah yang menjadi ruh Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nur itu menjadi segala macam yang menjadi awal segala-galanya. Kemudian kenapa kami ingin bertanya tentang hal yang demikian itu? Bukan kami ingin masuk ke dalam ranah orang-orang tarikat, tidak, karena saya sangat pengen sekali ilmu tentang hal itu. Tetapi menggali juga yang dikatakan oleh Imam Ad-Dusuki itu di dalam kitab Dusukinya. Alam itu kan dua saja, ada ajram, ada alam. Kemudian setelah itu juga bertolak kepada sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun." Dan para ulama tafsir mendefinisikan nurun di sana adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nur di sana itu yang dimaksud apakah nurnya hissi atau nurnya maknawi. Tetapi sesuai dengan penjelasan Buya tadi di dalam YouTube tersebut, bahwa sebelum makhluk itu kan asalnya dari sana, nur itu. Kalau begitu ada sebuah hadis yang dibacakan kalau tidak salah, laulaka ya Muhammad makhluk terlambat. Kemudian yang mengkaitkan dengan hal itu. Nah itu ya. Mungkin itu saja, mungkin pertanyaan saya sudah bisa dijawab. Baik, terima kasih. Saya kira kita jawab dulu yang tiga ini. Berikutnya silakan Buya. Yang pertama soal tradisi di sana, itu pertanyaan dari santri kita. Yang kedua pertanyaannya berkenaan nur dari ruh ya, dari Buya Nasir itu metode. Betul Buya Masril, yang sangat kami hormati dan sudah sering kami dengar nama beliau ya. Akhirnya ketemu beliau. Jadi beberapa masyayikh itu kalau caranya talaqi, maka fokusnya bukan pada khatam, tapi pada pendalaman. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ma'had, Wizarah Syu'ud Diniyah, Kementerian Agama, maka urusannya kurikulum. Jadi saya lagi berbicara kan revitalisasi. Para masyayikh itu di zaman itu tidak ada tuntutan kurikulum, benar nggak? Nggak ada tuntutan. Apakah kemudian kita harus ngotot dengan apa yang kita dapat dulu? Enggak, tinggal dijamak. Kan metode
menghadapi satu yang ikhtilafat kan pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Maka kami harap benar-benar nih Buya Anas ada majelis talaqi, dan itu wajib. Itu dianggap sebagai 1 jam, 2 jam, 2 hissah, 1 hissah. Di Jawa begitu, dan itu sah, diakui. Padahal itu dekat ke pemerintahan kan, nggak dianggap melanggar, gitu. Maka nanti apa yang diturunkan oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Baisati itu akan hidup lagi Buya. Kita nggak akan persoalkan masalah kurikulum sampai target atau tidak. Itu. Jadi saya berbicara revitalisasi karena menghadapi seperti ini. Guru-guru dituntut pelajaran dari halaman A atau tema A sampai C, misalnya gitu. Begitu nggak? Ada laporan nggak? Dulu ada nggak begitu? Kami kan menghidupkan kajian itu di Ciputat. Ngaji tanpa perlu ada kurikulum-kurikulum dari kementerian. Kita ngajar kitab aja suka-suka kita kan. Jadi harapannya nanti ada majelis, ada kelas talaqi, dan itu menjadi ciri khas nanti madrasah ini kalau jadi. Dicari orang Pak nanti. Santri-santri di mana pasti datang ke sini. Karena talaqi itu fihi lazzah. Betul enggak Buya? Jadi thalabul ilmi itu yang ambo rasakan lazzatuhu fi talaqqi. Duduk rataan kitab beradab kini, coba kalau kawan-kawan talaki kini tidak tahu cara talaki, kitab di bawah, padahal dulu kitab pasti diangkat di atas. Coba cek kamar-kamar santri di asramanya, di tempat tinggalnya, Al-Quran sering diimpit di bawah, mafi barokah, nggak ada barokahnya sudah itu, nggak mengerti adab, padahal sudah belajar ta'limul muta'allim. Jadi itu maksud ambo Buya. Jadi bukan kita muharabah atau diddu masyayikhina, enggak. Kita enggak pernah berniat berlawan dengan syekh kita. Kami berguru kepada Syekh Hasan Hitu, beliau orang Suriah, mengajarkan dulu Sanusiyah. Jadi kami dulu ngaji Sanusi enggak pernah mengerti. Dalam bahasa Indonesia mengaji enggak mengerti. Lalu ngajilah kepada Buya Syekh Hasan Hitu. Beliau menjelaskan bukan pakai bahasa Melayu, bukan Minang, bukan Indonesia, pakai bahasa Arab. Tapi kami yang dhaif pun bisa faham. Apa kata murid beliau, Syekh Taufik Al-Buti? Alimuddin bilaghatid-din. Ajarkan agama dengan bahasa agama itu. Maka harapannya nanti ada majelis talaqi khusus bahasa Arab, 1 kelas saja spesial kalau memungkinkan. Ya. Dan beliaulah yang mengajarkan teknik mengkhatamkan Sanusiyah Al-Kubra, tapi dengan hasyiah Bajuri. Hasyiahnya hasyiah Bajuri lebih tipis. Beliau masuk ke hasyiah itu cuma sesaat-sesaat, karena ilmu bukan di hasyiah tapi di kolbu syekh. Sepakat? Ilmu di kolbu syekh. Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Kalau sudah bertahun-tahun seorang buya, seorang kiai megang, pasti hasyiah sudah di dalam kepalanya. Mau sampai di ibarat mana, buya itulah yang memberi hasyiah sendiri. Jadi Imam Dusuki, bukan Dasuki. Mohon maaf, antum cek aja deh dalam GPS-nya ya. Kita gak usah debat dalam masalah tasrif. Tasrif itu bukan tasrif, itu ism alam. Ya, thariqahnya bukan Dasukiyah, Dusukiyah namanya Burhaniyah Dusukiyah. Kalau debat di situ nanti panjang lagi, dan debatnya la qimata lahu, ya, nggak ada qimahnya. Beliau itu mengajarkan kitab tadi, ditulislah kalam-kalam beliau oleh muridnya jadi hasyiah. Maka seharusnya zaman-zaman kini tradisi itu dihidupkan. Sang guru menjelaskan, penjelasannya dicatat sama murid, jadi hasyiahnya nanti hasyiah Abuya Masril, hasyiah Masriliyah. Misalnya Buya, kalau Buya yang di Muko, yang masih muda, itu kalau mengajarkan 5 tahun lagi, itu sudah bisa buat hasyiah sendiri, berulang, bisa begitu. Begitu ulama dulu, dan mereka menulis hasyiah waktu masih muda. Ibnu Athaillah nulis kitab Ibnu Athaillah waktu masih belia, masih muda. Imam Nawawi nulis kitab Majmu', beliau syabun, masih muda.
masih muda, ngelis kita munhaj masih muda. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi metode kita metode jamak, harapannya itu ada. Ambo khawatir kalau pihak sekolah kan apa kayak dikejar-kejar oleh standar kurikulum Kementerian Agama, ya. Itu bikin jantungan juga tuh. Harus begini, harus begini. Itulah akibat kalau ikut ke plat merah walaupun tidak murni. Tapi kita harus punya ciri khas yang dulu buya-buya kita punya. Oke.